Oke, kita masuk ke namanya clock atau koordinasi waktu dalam pendistribusian ya. Kalau kita berbicara apa itu clock atau waktu atau time, itu biasanya dalam sistem terdistribusi ya, itu sebuah program atau perangkat lunak ya yang melakukan beberapa pekerjaan pada memori utama ya, memori utama dan dieksekusi sebuah namanya perangkat keras yaitu CPU ya. Nah, kadang-kadang kalau kita berbicara, coba saya share materinya ya. Kalau kita berbicara apa itu koordinasi ya, itu artinya mengkoordinasikan setiap tindakan ya, tindakan dalam hal ini melaksanakan distribusi data tadi, informasi tadi ya. Nah, di sini ada materi kita, coba diperhatikan tentang time dan koordinasi atau koordinasi waktu ya. Sana ada logika clock ya. Kalau kita berbicara logika clock itu ya tidak harus dengan bahasa waktu, artinya bukan harus dengan jam yang kita bicara di sana. Artinya ini kalau kita berbicara logika clock, ini sebuah software ya, sebuah software yang memang ada di dalam, tadi seperti Bapak katakan, yang dikerjakan oleh CPU tadi ya, CPU komputer tadi. Jadi logika clock ini sebuah software yang atau perangkat lunak yang tugasnya adalah ya menambahkan sebuah nilai secara monoton. Ya, artinya kalau nilai atau angka itu 1, 2, 3, 4 seperti itu berjalan. Kayak timer itu. Ya, itu maksudnya. Nah, itu dikerjakan oleh sistem apa? Sebuah perangkat lunak yang dilaksanakan oleh CPU, perangkat lunak, perangkat keras. Nah, jadi dia dilakukan secara monoton itu kalau di komputer itu kan tingkat digital ya, satu terus tambah satu. Nah, hasilnya kalau bahasa umum atau bahasa digitalnya dia akan menjadi tambah seperti timer itu bertambah atau berkurang seperti itu 1, 2, 3 atau dari 50 sampai 0 seperti itu. Nah, waktu adalah hal yang penting dalam sistem terdistribusi ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, waktu itu adalah satuan akurasi. Ya, satuan akurasi ya. Jadi waktulah yang kadang-kadang menentukan sebuah tindakan. Ya, contohnya apa? Selain di contoh di sini ya, ya di dalam perangkat lunak ya ada dibuat sebagian logical clock untuk supaya komputer itu melaksanakan sesuai waktu yang dibuat ya seperti itu. Itu menjadi aturan akurasinya. Misalnya di dunia perang misalnya nuklir itu ya kan harus ada pembuatan koordinasi waktu di sana. Kapan dia, jam berapa, yaitu itu dari komputer tadi yang melaksanakan itu. Nah, di apa itu karena sebuah perangkat lunak sudah dibuat di sana. Namun tidak terlepas dari namanya perangkat keras yang membantu untuk menopang perangkat lunak tadi. Yaitu biasanya itu apa namanya di sini eh, kalau bahasa ininya sering disebut itu sebagai kristal. Nah, untuk mengetahui kapan suatu peristiwa terjadi dibutuhkanlah artinya sinkronasi waktu pada sistem dan di luar sistem. Ya, samping contoh yang Pak bilang tadi, transaksi e-commerce ya terjadi di komputer antara pengguna dan komputer bank. Ya, pengguna dan komputer bank. Nah, setiap kejadian-kejadian setiap pengguna melakukan transaksi tadi haruslah dicatat waktunya secara akurat untuk keperluan audit ya, seperti itu. Nah, biasanya ada sinkronisasi waktu dalam ya ada sinkronisasi waktu di sana. Yang kedua, algoritma mengenai sinkronisasi clock memiliki beberapa masalah antara lain mempertahankan konsistensi data yang didistribusikan.
autentikasi request-nya yang dikirim ke server dan harus proses yang terduplikasi seperti itu. Ya, menghapus hal itu. Nah, kalau kita berbicara e-commerce atau pendistribusian antara satu komputer yaitu pengguna dengan ke server atau komputer bank, ya, misalkan itu mesin-mesin ATM itu banyak jenis, ya, banyak jenis. Artinya waktu kita kemarin waktu kita ingin melaksanakan atau melakukan transaksi baik itu dalam pengambilan atau apa, harus ada persamaan persamaan kejadian yang jadi ATM-nya itu. Artinya kalau kita masuk ke ATM A, ya artinya saldonya harus sekian misalnya, karena sudah melakukan beberapa log kejadian-kejadian. Di ATM B harus seperti itu. Nah, waktu kita melakukan transaksi lagi, misalnya ya misalnya kita melakukan transaksi untuk pengurangan saldo di jam sekian, harus ada koordinasi ke sistem. Nah, nanti kalau dia pergi ke ATM lain, karena banyak kan bentuk ATM ini ya, artinya apa yang terjadi di ATM 1 itu udah berkurang misalnya. Itu koordinasi waktu di sistem tadi, server tadi. Ya, seperti itu. Ke server tadi. Jadi server lah yang mengatur semua dengan perangkat lunak yang ada pada pengguna tadi. Seperti itu. Ya. Jadi di dalam model time koordinasi ini kan atau koordinasi waktu ini ada memang sistem sinkronisasi dan asinkronisasi. Kadang-kadang dulu kalau di bank itu kan pasti kalau secara logika ya pasti koordinasi ya sinkronisasi ya. Namun kadang-kadang sering dulu terjadi asinkronisasi ya. Nggak tahu sekarang ada pengembangan atau perbaikan yang seperti itu. Kenapa terjadi asinkronisasi? Ya misalkan begini, kita melakukan transaksi, saldo kita berkurang. Tiba-tiba tujuan kita itu juga tidak bertambah saldonya. Nah, jadi terus tidak ada catatan di sana. Catatan di sistem di pengguna kita sudah ada bahwasanya jam sekian melakukan ini. Nah, terjadi asinkron, artinya tiba-tiba karena masalah jaringannya ini, ya kan, masalah jaringan, tiba-tiba kita ke ATM lain, rupanya masih tetap saldo itu. Berarti terjadi sana asinkron, ya seperti itu. Itu sering dulu terjadi karena mungkin masalah jaringan. Makanya kalau kita berbicara proses koordinasi itu, ya harus itu ya mengkoordinasikan aktivitas dalam pertukaran informasi ya yang dikirim tadi melalui jaringan komputer tadi. Nah, itu juga mengenai bank-bank tadi ya. Jadi kalau ada ini duplikat harus dihapus. Nah, masalah yang kedua subnya clock ya. Jadi setiap komputer pasti memiliki clock fisik. Clock fisik ini adalah alat yang elektronik yang menghitung osilasi yang terjadi pada kristal. Jadi kalau kita buka komputer kita, ada sebuah kristal yang mendukung dinamakanlah itu clock fisik ya atau fisiknya. Supaya apa? Supaya bisa mendukung software yang kita buat tadi untuk melakukan koordinasi waktu tadi. Biasanya kalau pernah dilihat motherboardnya, saya coba buka ya. Bentuk kristal yang dimasuk itu kadang-kadang banyak bentuknya ya. Apa namanya? Nah, seperti ini. Ini kan inilah perangkat keras yang mendukung software tadi. Ini kan banyak modelnya. Seperti ini. Kristal osilator tadi. Ya. Nah, ini yang mendukung. Nah, dia kan hanya bentuk fisik. Namun yang melakukan penghitungan waktu itu sinkronisasi adalah perangkat lunak. Makanya tadi katakan kalau kita berbicara tentang logika clock itu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang tugasnya adalah melakukan penambahan nilai secara monoton. Monoton itu berjalan terus 1 2 3 4 5 seperti itu gitu. Ya, gitu. Monoton dia. Nah, sama ya. Jadi ada sebuah perangkat yang mendukung itu. Jadi tanpa ada ini dia walaupun ada software tadi kristal ini tanpa ada ini nggak bisa mendukung perangkat lunak tadi dalam melakukan penghitungan nilai waktu tadi. Ini kalau di komputer kita itu kita lihat itu atau apalagi dia server berbentuk dia sebagai server ini pasti ada. Ya.
Eh, Makanya dikatakan adalah fisiknya itu yang terjadi pada kristal yang untuk mengatur frekuensi yang ada nanti pada software. Nah, software cloud tidak selalu akurat sehingga pewaktuan hardware dan software memiliki perbedaan walaupun sangat kecil. Namun itu tadi software cloud tak menjadi acuan pencatatan. Jadi software atau cloud itu ya tak menjadi acuan pencatatan setiap log-log atau kejadian-kejadian yang terjadi pada proses tadi. Makanya waktu kita melakukan proses koordinasi, ya, interaksi itu untuk bekerja sama dan mencapai tujuan itu harus sama. Nah, itu dia. Terus sinkronisasi clock fisik ya. Ada hitungan hitungan agak rumus-rumusnya. Cuma ini tidak perlu kita bagaimana cara perumusannya, tidak perlu. Ya. Jadi artinya bagaimana kita melakukan koordinasi waktu di setiap melakukan kejadian tadi. Contoh tadi catat apa pengguna dengan sistem bank. Ya, kalau di sistem bank itu kita sebagai pengguna, ya artinya kita harus disamakan dulu data kita. Jadi kalau kita ke sistem lain di bank misalnya bank kita BRI ke BTN kita harus samakan, ke ini samakan gitu. Nah kalau kita lagi melakukan transaksi, ya harus semua di situlah tercatat waktunya. Nah, makanya kalau ada bermasalahan itu tiba-tiba misalnya yang kita tuju tidak nyampe, padahal saldo kita berkurang, berarti di sana ada yang terjadi namanya asinkron. Makanya ada model dari sistem terdistribusi itu ada modelnya sinkronisasi dan asinkronisasi. Kalau kita berbicara sinkronisasi, ya sama semua data itu, tidak ada berbeda seperti itu. Namun kadang-kadang itu bisa terjadi asinkronisasi ya dulu. Tapi sekarang nggak tahu ya dulu ya. Cuma nggak tahu juga pengembangan software itu sudah ada ya. Nah, ini bentuk-bentuk koordinasi waktu itu banyak ya. Jadi pada koordinasi terdistribusi ya fokusnya bagaimana koordinasi antar proses itu berlangsung ya. Jika ada lebih dari satu proses yang siap running, maka sistem operasi akan menentukan salah satu proses untuk running lebih dahulu ya. Makanya nanti kalau kadang-kadang kalau jam yang sama detik yang sama ada pengguna bank melakukan transaksi ke server itu atau jaringan ada namanya sana nanti artinya sistem menunggu ya. Biasanya itu sirkuit ya, sirkuit apa namanya? Sirkuit jaringan biar kalau kita bicara komunikasi data. Ya, siapa yang dahulukan dulu, siapa yang suruh mengantri seperti itu melalui jaringan. Ya. Nah, di dalam sistem ini karena nggak PPT jadi ini ya, cuma tidak mengurangi nilai pembelajaran kita ya karena PPT. Coba terus dalam koordinasi time tadi ada beberapa algoritma yang digunakan ya. Ada algoritma ini mulai ada algoritma ring sedangkan ada lagi algoritma lampat ya kalau nggak salah. Seperti itu. Ada 4 ini, cuma di sini tertulis 2. Ada 4 algoritma dalam time and koordinasi ini. Ini tadi ada yang selanjutnya ada model sinkronisasi dan asinkronisasi. Ya. Bagaimana sinkronisasi ini proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Secara garis besar mungkin sinkronisasi adalah menyamakan sesuatu secara bersamaan ya. Itu tujuannya menyamakan semua yang ada pada kita itu bersama. Contohnya tadi sistem bank tadi ya. Jadi kalau kita pakai ATM kita itu tentang catatan atau saldo kita misalnya sekian dipakai ATM ini di bank ini sekian, tidak juga seperti itu terjadi. Nah, seperti itu. Jadi perlu juga dicatat itu tadi. Jadi ada koordinasi waktu ke server antara pengguna dengan server itu. Waktu kita melakukan apa namanya distribusi data. Jadi proses dari koordinasi itu dijalankan secara bersamaan. Ya, interaksi itu untuk bekerja sama dalam apa mencapai sebuah tujuan. Ya.
Itu fungsinya tujuan adanya koordinasi terdistribusi ini. Walaupun di beberapa di sana ada pengaturan event terus sama deadlock namanya, ya ada juga nanti sirkuit ini ya, circuit ya kalau bahasa jaringannya. Coba saya lihat, saya juga ada di sini. Deadlock sama artinya sirkuit itu menunggu kapan dia pas menunggu siapa yang didahulukan seperti itu. Namun dia kan cepat jadi nggak nampak. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau itu penyesuaian ya. Kalau sinkronisasi waktu itu hanya penyesuaian waktu pada suatu proses dalam mengumpulkan semua informasi yang atau kejadian-kejadian atau log-log itu tadi. Itu fungsinya koordinasi waktu tadi. Ya. Jadi kalau berbicara sinkron dan asinkron itu penyamaan perataan seperti itu. Biasanya juga bukan cuma di dunia komputer sinkronisasi dan asinkronisasi terjadi. Di dunia di bagian apapun sering terjadi. Jadi sinkronisasi itu penyamaan atau persamaan betul ya. Kalau mengenai kebijakan misalnya ya artinya kalau dibilang misalnya kebijakan misalnya siapa masalah misalnya kita bekerja ada aturan yang sinkron artinya tidak ada perbedaan artinya setiap karyawan itu baik dia sebagai direksi bahkan sampai CS dia harus masuk jam 7 misalnya itu adalah kebijakan yang sinkronisasi tanpa memandang harus sama gitu itu adalah kebijakan yang sinkronisasi tadi jadi kebijakan-kebijakan yang sama dari pusat sampai level lokal. Kalau asinkron ya ada perbedaan seperti itu ya. Ada perbedaan itu garis besarnya antara apa sih model sinkronisasi dan asinkronisasi ini. Sampai sini ada mau ditanya? Atau ini ya apa tadi? Mau saya berikan. Ini kalau ada tugas-tugas dikerjain. Ini ada masih banyak orang yang tidak mengerjakan tugas. Dipekerjakanlah ya supaya apa? Supaya tidak bermasalah dengan nilai kalian waktu kalian nanti nilai akhir ya. Bahkan misalnya bahkan di sini ada yang tidak pernah mengerjakan tugas. Padahal cuma satu kayaknya tugas kita ya. Tidak dikerjain. Ya. Oke, itu mengenai ini materi kita. Uh, saya ada kasih pilihan, Anda hari ini mau tunggu 1 minggu depan aja. Minggu depan aja, terus sekarang. Biar saya buat di classroom. Saya sih ada pilihan, cuma kita mungkin... Hah? Siapa tahu gini, siapa tahu tugas-tugas kalian selama 2 pertemuan udah banyak, saya kasih kelonggaran hari ini atau minggu depan. Kalau kosongnya nggak ada tugas dari mata kuliah yang lain, biar saya kasih hari maksud saya. Minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Oke, lah. Hari ini mungkin kalau hari ini mungkin kalian agak ribet ya. Kalian disuruh kan menyelesaikan bagaimana sih algoritma tadi dari Leopard ada tadi sama berapa tadi algoritma ada 4 itu mungkin berkelompok. Cuma udahlah minggu depan ya. Oke, kalau tidak ditanya tentang Zoom kita, saya kira saya akhiri aja dulu. Coba dibaca-baca apa yang mau ditanyakan. Nanti tentang bagaimana rumus-rumus tadi nggak usah ditanyakan ya, karena harus
apalagi itu ya, yang tidak dipahami aja, yang bisa menjelaskan secara lisan, secara tulisan ya. Oke ya, itu tentang materi kita pada sore hari ini, malam hari ini kita tutup, ada Zoom-nya, kita lanjut di Classroom. Oke, terima kasih, selamat malam ya. Malam, Pak.